Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke luar negeri, yaitu negara Grenada. Kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam negeri, yaitu lebih tepatnya Provinsi Kalimantan Utara. Mencari provinsi termuda di Indonesia, tentu saja jawabannya adalah Provinsi Kalimantan Utara yang diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan nama pejabat gubernur pertama di provinsi ini adalah Bapak Irianto Lambrie. Kalimantan Utara atau Kaltara dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi baru pada 25 Oktober 2012. Kaltara berbatasan langsung dengan negara Brunei dan Malaysia, sehingga di beberapa kota atau kabupaten bisa kamu temukan beragam makanan buatan Malaysia. Mungkin sebagian dari kamu belum mengenal budaya, berbagai destinasi wisata, dan keberagaman yang ada di Kaltara. Maka dari itu yuk ikutlah bersama saya berkeliling ke Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita melihat yang aneh-aneh. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Apakah kamu sering membaca kota Tarakan di buku sejarah? Yaps! Tarakan merupakan tempat pendaratan pertama pasukan Jepang di Indonesia dan menjadi satu-satunya kota madya di Kalimantan Utara. Mendaratnya pasukan Jepang di Tarakan itu untuk menguasai daerah penghasil minyak, karena Tarakan menghasilkan minyak bumi berkualitas tinggi. Pulau kecil yang dikelilingi lautan ini juga menjadikan kota Tarakan sangat strategis sebagai pintu masuk wilayah Kalimantan Utara. Kota Tarakan juga memiliki pelabuhan besar dan bandar udara yang mumpuni untuk pesawat jenis Boeing maupun Airbus. Ikan asin jadi oleh-oleh? Agak aneh ya. Inilah oleh-oleh khas yang selalu ditawarkan saat kamu berbelanja di sana, karena ikan asin Tarakan dibuat dari ikan pepija yang habitatnya hanya di Laut Tarakan. Ikan asin Tarakan telah ditetapkan sebagai warisan budaya Kalimantan Utara oleh Kemendikbud tahun 2020. Bentuk ikan asin Tarakan ini sangat tipis dan transparan dengan tekstur sangat renyah saat digoreng, rasanya pun tidak seperti ikan asin pada umumnya. Rasa asin yang tidak terlalu kuat cocok dikonsumsi sebagai lauk atau cemilan sambil menonton TV. Jadi kalian penasaran nggak nih? Wilayah-wilayah di Kalimantan Utara dihubungkan dengan sungai sehingga transportasi laut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, seiring perkembangannya beberapa daerah bisa dijangkau menggunakan pesawat baling-baling atau perintis berkapasitas 5-15 penumpang. Namun, transportasi lautnya masih tetap menjadi primadona selain kapasitas dan kemudahan aksesnya. Harganya juga jauh lebih murah dibandingkan pesawat. Sungai dan laut juga menjadi jalur utama kapal logistik, tongkang minyak, batu bara, dan logging kayu. Jangan heran saat melewati sungai kamu akan sering berpapasan dengan speedboat, kapal-kapal besar, dan ketinting atau perahu warga lokal. Fakta selanjutnya adalah penduduk, di mana untuk jumlah penduduk di Kalimantan Utara ini jumlahnya tak lebih dari 1 juta jiwa dari total kabupatennya yang berjumlah 10 kabupaten. Salah satu wilayah atau provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Provinsi Kalimantan Utara yang ternyata berbatasan langsung dengan Malaysia. Provinsi Kalimantan Utara memiliki salah satu pulau yang unik di dunia. Pulau tersebut adalah Sebatik, di mana dalam pulau ini satu pulau dua negara. Bahkan ada rumah penduduk yang depan rumah masuk wilayah NKRI, sedangkan yang bagian belakang di wilayah Malaysia. Mencari provinsi termuda di Indonesia, tentu saja jawabannya adalah Provinsi Kalimantan Utara yang diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan nama gubernur pertama di provinsi ini adalah Bapak Irianto Lambrie yang merupakan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu wilayah di Kalimantan Utara, yakni wilayah di Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, ternyata hanya dihuni oleh 788 jiwa. Hal ini sebagian hasil daripada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010. Pendaftaran CPNS pertama kali pada masa kepemimpinan Joko Widodo adalah pada tahun 2017. Pada tahun ini jumlah kuota terbanyak yang menerima PNS adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara ternyata mayoritas adalah Islam. Hal ini hampir sama dengan penduduk di Indonesia pada umumnya. Adapun penduduk Islam di Kalimantan Utara jumlahnya ada sekitar 65,75%. Setiap wilayah yang ada di Indonesia tentu saja memiliki lagu daerah dan rumah tradisional. Begitu pula dengan Kalimantan Utara, yang mana lagu daerah di provinsi ini adalah Jugit Demaring, sedangkan untuk rumah tradisionalnya adalah rumah baloi dan rumah lamin adat. Penduduk asli Kalimantan Utara adalah suku Dayak dan Tidung. Namun adanya perdagangan telah membawa suku luar pulau seperti Bugis, Toraja, Banjar, Jawa, dan Cina datang ke provinsi ini. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani atau pedagang. Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan kawasan konservasi terbesar di Pulau Kalimantan dan di wilayah Asia Pasifik. Taman Nasional ini memiliki luas wilayah 1.271.696 hektare. Lokasinya terletak di 2 kabupaten provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau yang termasuk kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yaitu Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Sungai Tubu, dan Mentarang Hulu. Taman Nasional yang membentang sepanjang garis perbatasan Indonesia dan Malaysia ini memiliki flora yang khas, yaitu bunga Rafflesia prichei dan kantong semar. Taman Nasional Kayan Mentarang juga merupakan satu-satunya habitat dari lutung banget, yakni salah satu hewan endemik Pulau Kalimantan. Satwa ini tergolong hewan yang sulit untuk didekati sehingga memerlukan kamera jebak untuk mendokumentasikan hewan ini. Populasinya terancam lantaran banyak perburuan liar terjadi. Desa ini terletak di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, wilayah aliran Sungai Malinau pada pertemuan Sungai Setulang dan Maliau. Desa Setulang dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan darat dari kota Malinau. Masyarakat di desa Setulang ini beraktivitas bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seni khas Kalimantan Timur, Dayak Kenyah banyak menghiasi desa ini. Desa Setulang juga memiliki hutan adat atau hutan lindung seluas 5.300 hektar. Budaya yang masih dilestarikan di desa ini yaitu budaya adat Dayak Kenyah Omaparu. Masyarakat desa masih mempertahankan bahasa, hukum adat, dan budaya dalam praktik keseharian. Alat tradisional yang masih dilestarikan di desa ini yaitu kelupi, yakni alat untuk memeras tebu. Alat ini tergolong berat sehingga perlu 5-7 orang untuk menggunakannya. Selama menggunakan alat ini diiringi dengan musik dan tarian tradisional. Air terjun Semolon berada di desa Paking, Kecamatan Mentarang yang berjarak sekitar 44 km dari kota Malinau. Air terjun ini memiliki 9 tingkat yang masing-masing membentuk kolam. Sumber air terjun ini berasal dari 2 mata air. Sumber air yang berada di sebelah kiri memiliki air yang dingin, sedangkan yang sebelah kanan memiliki air yang panas. Sumber air panas ini berkhasiat untuk kesehatan kulit dan menambah stamina. Air panas yang berada di air terjun ini berasal dari kandungan mineral Pulau Kalimantan, tetapi tidak berbau belerang. Panorama yang disajikan pun masih asri karena berada di hutan tropis Kalimantan. Gunung Sidi menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan karena dapat melihat negeri di atas awan. Untuk menempuh perjalanan pendakian, Anda dapat melewati sungai di pedalaman hutan Kalimantan yang masih asri. Dari atas gunung, Anda dapat melihat hamparan hutan Kalimantan, lekukan sungai, serta panorama keindahan matahari terbit dan terbenam. Gunung ini secara administratif terletak di Nunuk Tanah Kibang, Kecamatan Malinau Selatan. Tari Kanjet Anyam Tali merupakan identitas suku Dayak Kenyah. Tarian ini dipertunjukkan oleh masyarakat suku Dayak Kenyah kepada para pendatang dan tamu undangan. Kata Kanjet Anyam Tali berasal dari bahasa Dayak Kenyah. Kanjet dapat diartikan sebagai tarian, sedangkan anyam berarti menganyam tali. Pertunjukan tari ini biasanya di rumah adat suku Dayak Kenyah Rumah Lamin. Tari Kanjet Anyam Tali bermakna sebagai bentuk persatuan seperti menganyam tali secara bersamaan. Masyarakat suku Dayak Kenyah ingin membangun persatuan dengan sesama maupun berbeda suku. Para penari diiringi musik bangun tawai saat tampil yang dapat diartikan sebagai bersukaria. Lirik dari musik ini berisi ajakan bagi masyarakat.
Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.